Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan dengan saya Wasil Maulana dari program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Di sini saya bersama dua kakak tingkat saya dan mereka merupakan angkatan dari 20 D3 Usaha Perjalanan Wisata Universitas Jember. Dengan kakak sendiri siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Reni Santi, bisa dipanggil Reni. Ya, kalau nama aku Lika dari UPD angkatan 20. Nah, di sini saya akan bertanya tentang pariwisata budaya menurut kakak tingkat saya ini. Oke. Menurut kakak sendiri, apa itu wisata budaya? Kalau menurutku wisata budaya itu yaitu suatu kegiatan perjalanan wisata yang dimana kita tuh mengunjungi sebuah wisata budaya atau sebuah daerah yang terkenal dengan budaya dan adat istiadatnya. Jadi kalau menurut aku wisata budaya itu suatu tempat yang memiliki ciri khas budaya, habis itu dikembangkan menjadi pariwisata. Nah, setelah itu kan udah jadi wisata budaya, itu banyak banget wisatawan yang datang ke sana buat melihat apa aja sih budaya yang ada di tempat tersebut. Entah itu budaya dari kesenian, itu bahasa dan lain sebagainya lah. Oh ya, Kak. Kan kalau di Indonesia sendiri dari Sabang sampai Merauke kan banyak sekali budayanya. Nah, kira-kira dari salah satunya apakah kakak pernah mengunjungi? Kita sempat pernah PKL di wisata budaya Kemiren Banyuwangi. Nah, di situ itu termasuk, kalau kataku sih ya termasuk wisata budaya, karena mereka itu satu desa yang dimana itu budayanya masih kental, ya masih kental banget. Adat Osing, ya yaitu Osing. Dari segi pakaiannya, habis itu cara memasaknya, rumahnya, bahasanya, itu semuanya masih kental dengan bahasa Osing sendiri. Mungkin dari pakaiannya itu kebaya zaman dulu gitu. Habis itu ornamen yang ada di rumahnya, setiap rumah itu kan pasti ada ornamennya, yaitu tetap pakai ukiran-ukiran gitu. Nah, terus di dalamnya itu juga mereka kan mempercayai suatu warna yang udah dari zaman dahulu juga itu diterapkan juga sampai sekarang. Misalkan kayak warna hitam artinya apa, warna merah artinya apa, itu ada di desa tersebut. Terus dari bahasanya, mereka sama sekali nggak ada bahasa campuran Jawa Indonesia, itu nggak ada. Kan di sana tuh kebanyakan orang tua sih ya, orang tuanya itu, jadi mereka ya pakai bahasa aslinya sendiri gitu. Kita waktu ke sana itu ada gate-nya, jadi kita tahu mereka tuh maksudnya apa, kayak gini. Pure asli Osing. Iya, itu satu desa yang emang desanya tuh agak masuk sih sebenarnya, agak masuk terus benar-benar Osing gitu, ya itu jadi menarik banget kita kunjungi. Oh ya, ini pasti kakak dari tempat asal yang berbeda-beda ya? Iya. Nah, di daerah asal kakak sendiri tuh ada nggak sih budaya yang ciri khas budaya dari daerah kakak sendiri? Contohnya kalau di Jember mungkin ada istilah tari labako. Nah, mungkin di daerah kakak apakah ada budaya tersendiri? Kalau aku sendiri emang asli Jember ya, karena memang Jember itu kan budayanya Pendalungan. Oh iya. Nah, itu kan gabungan dari suku Jawa sama suku Madura. Jadi kalau emang di Jember itu menurutku kalau dari segi budaya itu nggak memiliki ciri khas gitu loh, nggak menonjol di salah satu, dan juga nggak memiliki ciri khasnya kayak makanan asli Jember itu apa, kita kan juga nggak tahu. Kalau misalnya pecel kan juga di daerah Jawa Timur lain juga ada. Jadi kayak emang kalau Jember itu kalau dari budayanya tuh dia belum memiliki ciri khas. Nah, salah satu ciri khas yang ini loh Jember itu nggak ada. Cuma di bahasanya aja gitu. Kalau emang bahasa campuran Madura, Indonesia, Jawa semuanya ada di sini. Kalau di sana nggak ada gitu. Jadi itu ciri khasnya Jember sih. Dari bahasanya aja. Kalau aku asalnya itu Sidoarjo. Kalau Sidoarjo kan campuran dari mana aja ya. Cina ada, Madura ada, Jawa ada. Terus kalau aku sendiri, aku selama di Sidoarjo itu kayak nggak ada ciri khas budaya itu. Soalnya mereka itu gampang terpengaruh sama budaya yang masuk. Jadi dia itu nggak ada ciri khas sendiri gitu. Ludruk kan semuanya juga ada. Habis itu Ponorogo, reok apalagi reok itu kan aslinya Ponorogo. Di sana juga ada. Jadi nggak ada ciri khas yang menonjol banget gitu. Karena itu nggak ada kalau kata aku ya. Iya, tapi kalau Jember masih enak ada bahasanya. Kalau aku kan bahasanya bahasa kasar, itu nggak budaya sih. Berarti ikon dari Jember sendiri JFC itu ya, Kak? Kalau ikonnya Jember ya JFC sih. Cuma kita emang kalau misalnya
sebelum atau setelah event JFC itu kayak kita ketika berkunjung ke Jember juga nggak bisa merasakan ikoniknya Jember JFC, mungkin karena eventnya itu udah selesai atau belum dilaksanakan gitu kalau di Jember. Jadi kalau aku bisa menambah tentang Jember ya, kalau kataku Jember juga belum punya branding. Kalau branding kan kita tahu kan Jember itu kota karnaval. Nah, kota karnaval ini kan cuma di bulan Agustus aja, cuma 2 sampai 3 hari ya kalau nggak salah. Nah itu memang banyak wisatawan yang masuk, kita melihat budayanya kayak gimana, apa aja yang diangkat oleh Jember kayak gitu. Tapi setelah itu ya udah nggak ada gitu loh. Jadi Jember ini menurutku nggak ada apa namanya ikon, benar-benar ikonnya nggak ada. Menggambarkan Jember Iya. kayak apa sih nggak ada. Cuma ada di hari-hari tertentu aja. Nah, dengan adanya wisata budaya ini akan di setiap daerah. Nah, apa sih tujuan dari pariwisata budaya ini? Pastinya kalau tujuan dari pariwisata budaya ini kan pastinya yang pertama itu kan memperkenalkan budaya itu mungkin kepada masyarakat sekitarnya dulu nih, apa kalau nggak gitu kepada masyarakat dari luar daerah. Kalau main pariwisata budaya itu lebih memperkenalkan budayanya masyarakat itu, terus tentang adat istiadatnya, terus kayak perilaku kehidupannya, terus bahasanya kayak gitu. Pariwisata penting banget buat memajukan budaya, karena kita kan tahu ya kalau di Indonesia itu budaya itu sangat banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke semua budaya itu berbeda-beda gitu. Nah tujuannya kita buat pariwisata itu supaya kita tahu apa aja sih budaya yang ada di setiap daerah itu. Jadi kayak misalkan aku tadi dari Sidoarjo nggak ada budayanya, tapi aku berkunjung ke Banyuwangi yang budayanya itu osing, jadi aku tahu gitu loh. Nah setelah itu aku bakal cerita ke orang-orang rumahku, terus teman-temanku, mereka kan pasti juga oh iya ya kalau di sini kan nggak ada, aku mau kesana juga pengen lihat ya, kesana akhirnya kan semakin berkembang. Nah itu semakin banyak kunjungan wisatawan di sana, semakin banyak pendapatannya mereka, kita secara tidak langsung kita membantu perekonomian mereka, terus kita membantu menambah devisa buat pariwisata di Indonesia ini. Jadi kayak bakalan terus berlanjut gitu loh. Dari generasi ke generasi gitu. Ya. Nah, untuk manfaatnya sendirinya apa ya Kak di bidang pariwisata, objek wisata budaya ini? Karena emang kalau di Indonesia tuh kan budayanya banyak, berarti kalau manfaat dari pariwisata di Indonesia tuh pastinya kayak mungkin di luar negeri, maka mereka nggak terlalu kayak masyarakatnya tuh udah kayak udah terpengaruh globalisasi, mungkin di daerah masyarakat apa di daerahnya itu nggak terlalu menonjolkan budaya, jadi menarik wisatawan asing tuh untuk datang ke Indonesia. Kalau ini Indonesia tuh punya banyak apa budaya-budaya. Ya, jadi kalau misalkan orang luar negeri ini itu mereka lebih tertarik ke budaya ya. Jadi kayak kita dari sana ke wisata budaya, karena kan gini ya, kalau tiket masuk di Walt Disney sama Wisdom aja udah beda. Kalau misalkan wisatawan mancanegara lihat ke destinasi wisata budaya itu aja udah misalkan sampai 50.000 sampai 100.000, itu benar-benar pendapatan keuntungannya itu lumayan besar sih. Jadi itu benar-benar kayak membantu pariwisata banget. Devisanya itu bakalan naik karena bantuan dari luar negeri tadi merasa pengen lihat, tertarik sama budaya Indonesia itu kayak gimana sih, mereka pengen lihat gitu. Jadi yang membantu banget. Jadi itu kan tadi yang menurut Kakak bisa tertarik ini ya. Nah, aspek apa yang menarik bagi wisatawan? Aspek budayanya mungkin tentang yang menarik wisatawan itu aspek ya tentang budayanya itu mungkin kegiatan masyarakat sekitarnya ya, mungkin memiliki ciri khas tertentu, mungkin dari cara masaknya itu yang berbeda kayak gitu. Terus mungkin ada tarian atau kesenian kayak gitu, apa tentang mungkin ininya kayak memiliki alat-alat atau benda-benda yang memang masih apa namanya memiliki nilai-nilai mistis, itu mungkin masih apa dapat menjadi aspek buat wisata mancanegara itu datang. Juga alat musik juga ya, kan alat musik itu berapa banyak, ada yang gamelan, ada yang angklung, di luar negeri belum tentu ada. Itu juga ada. Iya, ya itu bikin mancanegara itu kayak oh ini keren banget ya, itu pasti.
Jadi kayak contohnya penampilan Reok Ponorogo gitu kan, berarti bisa mendatangkan wisata baru gitu ya. pasti bisa. Sampai mau diambil gitu kan. Tapi kalau seandainya kita terlalu mengeksplor, maksudnya terlalu menunjukkan ini loh bisa apa wisata budaya kayak contohnya Reok, terus kita terlalu mengeksplor, apakah itu tidak akan menghilangkan apa ya? Tidak akan menghilangkan kayak kesakralannya atau itu bisa saja ditiru oleh orang lain, itu gimana menurut pendapat kakak kalau terlalu dieksplor? Sebenarnya ya kalau misalkan film diekspor itu nggak apa-apa, tapi asalkan kita tahu batasannya. Kayak misalkan kita mau kayak gini gitu, terus habis itu jangan terlalu berlebihan lah. Kalau berlebihan kan nggak baik ya. Jadi kita kalau mau memperkenalkan juga nggak apa-apa, tapi lebih baik tetap jaga batasan. Kalau misalkan di tari Reok Ponorogo nih nggak boleh kayak gini, ya udah kamu jangan gini, tapi kamu mau memperkenalkan ini ya sebatas gini aja gitu, cuma di medsos aja, nggak sampai kamu menceritakan hal buruknya gitu loh. Misalkan hal buruknya Reok Ponorogo kamu ceritakan ke orang lain, itu jangan, itu kan melebihi batasan. Jadi biar tetap dipandang bagus lah, Biar kesakralannya itu ya tetap tetap ada. terjaga. Jadi mereka itu masih tetap punya hal rahasia sendiri gitu loh. Batasan-batasan untuk menyampaikan kayak apa yang harus kita sampaikan ke mancanegara biar tetap apa budaya tetap asli dan tidak terpengaruh oleh budaya masyarakat lain. Menurut kakak sendiri nih sebagai mahasiswa pariwisata terutamanya ya bukan mahasiswa pariwisata saja sih, terutama peran mahasiswa kan sangat besar bagi masyarakat ini ya. Nah, cara melestarikan budaya daerah itu gimana menurut kakak? Kalau dari kita ya, harusnya kita mungkin dari hal kecil aja ya, kita kan juga ada matkul event juga nih ya. Nah, kita di event itu harusnya kita mengangkat tentang budaya. Nah, dari situ kan nanti kita misalkan bikin lomba-lomba loh ya, kita kemarin kan udah bikin lomba budaya seperti tari, atau kita bikin fashion show tapi pakai baju batik kayak gini, itu kan cari dari langsung kita Memperkenalkan ya, budaya membantu teman-teman itu yang belum pernah ikut lomba tari-tari aja, ayo ikut gitu. Jadi kan secara tidak langsung mereka udah mempromosikan tarian apa yang udah mereka latih kayak gitu. Jadi kebanyakan dari mahasiswa kan lebih suka dance-nya kak. Iya, makanya itu. Jadi kalau bisa ya kita perbanyak tarian tradisional itu, lomba-lomba yang menjanjikan. Kita bikin konsep tari tradisional aja supaya mereka bisa belajar bagaimana tari tradisional. Itu juga dari kita sendiri, dari kita diri sendiri ini belajar apa sih budaya kayak tari-tarian daerah, terus kita juga belajar kayak apa bisa alat-alat musik di daerah kita itu, mulai dari kita sendiri juga sebenarnya sih bisa membuat budaya tersebut masih ada melestarikan budaya. Berarti itu tergantung dari keinginan dan kemauan kita sendiri dulu ya kak. Kalau nggak gitu berarti ya agak susah menurut saya. Iya, susah. Apalagi mereka lebih minat ke dance daripada tradisi. Nanti kan mereka lebih suka buat apa tradisi, lebih baik ke dance gitu kan. Kalau dipaksa tradisi nanti maunya tariannya dibuat asal-asal kaku gitu kan biasanya. Atau enggak gini, kalau misalkan kita mau tetap mempertahankan budaya ya, kalau misalkan kita kan kaum milenial pasti gampang terpengaruh sama globalisasi dan budaya asing gitu. Atau enggak kalau misalkan mau tetap ada nih, kalau misalkan tarian nih ya, tarian aja gak apa-apa. Kalau misalkan emang ada tari modern atau tari tradisional atau tari campur, itu sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman kita itu tetap harus pakai bahasanya kita sendiri. Kan bahasa juga termasuk budaya ya, kita pakai bahasanya kita sendiri, jangan terlalu banyak dicampur dengan bahasa Inggris atau bahasa istilah asing yang lainnya. Terus kita pakaiannya juga pakaian Indonesia, kayak misalkan kita tetap pakai batik lah atau kayak gitu sih. Berarti kayak UPW ini sendiri ada jadwal Dari hal kecil aja itu udah bikin melatih gitu. iya Mungkin memang tadi sukanya dance, mungkin dari kostum kita bisa pakai apa kayak pakaian ada kayak gitu, mungkin bisa diselingin pakai apanya, aksesorisnya itu juga bisa salah satunya. Jadi kayak seperti ospek kemarin. Nah, kenapa nih kak pengembangan budaya penting dalam potensi wisata di Indonesia? Mungkin itu juga salah satu cara buat melestarikan budaya juga sih, mungkin karena dengan adanya pariwisata itu
di masanya di suatu daerah, terus masyarakat, beberapa masyarakat mungkin yang mungkin yang sudah tua atau memiliki kayak pengetahuan tentang budayanya di daerah tersebut, mungkin yang sebelumnya dari RT RW-nya atau mungkin pengelola daerah tersebut nggak tahu bahwa di daerah ini ada budaya yang menonjol. Mungkin dengan adanya pariwisata terus kita gali-gali budaya yang ada di situ, mungkin kita bisa salah satu cara untuk melestarikan budaya yang mungkin sebelumnya mau hilang, terus karena ada pariwisata ini bisa selanjutnya jadi salah satu cara untuk melestarikan dan mencepat kembali budaya yang ada di situ. Kalau ini kita kan sama-sama Jember nih kan. Nah, menurut kakak ini kalau di Jember kira-kira wisata budaya apa yang kira-kira yang bisa dijadikan potensi objek wisata budaya? Karena emang di Jember itu percampuran dua budaya yang mungkin kita bisa menampilkan masing-masing kayak kebudayaan di dua suku yang berbeda itu, mungkin bisa menjadi satu digabung, atau mungkin kita bisa menunjukkan ini dulu budaya Jawa itu seperti ini yang ada di Jember, terus budaya Madura yang ada di Jember itu seperti ini. Jadi kita nggak hanya salah satu, mungkin kita bisa membuat dua budaya tersebut yang ada di Jember itu bisa sama-sama maju. Mungkin dengan mungkin pegelaran seni kita menampilkan salah satu mungkin seni yang suku Madura itu seperti ini, suku Jawa itu seperti ini. Jadi nanti bisa di collab gitu kan? Ya, dulu kita sempat pernah lihat festival budaya itu tentang dia mengangkat tema Pandalungan. Jadi mereka itu bikin teater gitu, pakai bahasa Jawa dan Madura. Terus habis itu ada yang Jawa dan Madura, jadi campur gitu loh. Terus habis itu masuklah patrol dan lain sebagainya. Jadi itu sudah sebenarnya ya Salah satu cara untuk menampilkan budaya Jember itu seperti ini. perkenalkan Jember itu kayak gini loh bahasanya gitu. Berarti kakak yang dari Sidoarjo ya pernah tidak tahu tentang budaya yang ada di Jember kan? Ya lumayan. Menurut kakak gimana? Apa menarik, apa kurang menarik, apa Kalau gimana? aku ya awal di Jember ini benar-benar kaget sih dari bahasanya sendiri ya. Mereka itu bahasanya campuran. Sempet aku nggak paham sama bahasanya mereka itu kayak apa ya? Ya Madura, ya Jawa. Jadi aku juga sama sekali nggak tahu Madura itu kayak gimana. Terus itu aku kesini ketemu teman-teman yang kayak gini-gini, jadi kayak kaget gitu loh. Bahasaku yang gini, mereka gini. Bahkan dulu sempet aku nggak tahu bahasanya mereka nggak tahu bahasa aku gitu. Jadi wah susah juga. Jadi aku awal-awal kesini itu ya pakai bahasa Indonesia. Mereka juga kalau ngomong sama aku pakai bahasa Indonesia, karena emang bukan dua suku ya, tapi dua kota yang berbeda kebudayaan. Kaget gitu loh, sama-sama kaget mereka itu. Jadi kita pendengarnya pakai bahasa Indonesia gitu. Kita suka banget di sini kok Jawa sama Madura campur-campur. Gimana konsepnya gitu. Mungkin Jawa, logat Madura gitu. Iya. Dan kalau di daerah Ambulu ini kan temanku Ambulu ya. Kalau Ambulu itu kan lebih ke Jawa halus gitu. Nah itu aku masih bisa kalau itu. Nah aku temanku pertama kali di sini tuh ya Jember Kota gitu. Dia udah langsung pakai bahasa Maduranya. Waduh. Nggak tahu sekali. Iya sih, ya memang kalau di Jember ya umumnya campuran Jawa Madura, tapi kayaknya lebih besar Madura. Iya. Karena saya sendiri dari walaupun asli Jember itu kayak datang ke sana, di lingkungan saya itu aja udah Madura, jalan ke sana Madura lagi, ke sana Madura lagi, capek. Saya bingung ini Jawanya yang mana gitu loh. Semuanya dibilang Madura paham, dibilang Madura paham, saya sendiri yang nggak paham gitu. Nah, emang kalau di daerah malah sama sekali nggak ada Madura, jadi semua itu Jawa. Tiap daerah beda berarti ya. Kalau di daerah saya tuh umum Madura semua. Temanku di sini Jawa Madura, temanku agak sana dikit udah Madura, di sini Jawa. Ini gimana konsepnya? Ini emang nggak punya pendirian atau gimana gitu? Tapi Emang ternyata kalau emang dari sejarahnya pernah baca sih, kalau dulu memang gitu, ditempati orang Madura dulu. Kalau nggak salah sih. kalau sejarahnya sih aku belum. Nah, bagaimana cara supaya budaya kita itu bisa terkenal? Pertama dari kita sendiri dulu ya, kita belajar tentang budaya di daerah kita, atau mungkin kita belajar budaya tentang daerah lain, terus kita mungkin bisa mengajak teman-teman kita, atau kita mungkin kita bisa belajar nari nih, terus habis itu kita rekam, terus kita tunjukkan ke masa sini loh tarian di daerahku gitu.
bisa belajar juga tentang alat musik daerah tradisional. Iya, alat musik itu sih yang alat musik itu kebanyakan di Indonesia ini kan unik-unik ya. Jadi kalau misalkan kita belajar ini, terus mereka tertarik, ih alat musik apa itu gitu. Jadi mereka minat untuk belajar. Jadi kan ya secara tidak langsung mereka belajar tentang budaya alat musik ini dari Kalimantan, misalnya dari Jawa kayak gini-gini. Berarti memang kalau di Indonesia sendiri ini budayanya itu banyak, cuma kurang yang melestarikan gitu. Iya. Karena kita kan kebanyakan udah tergerus sama Sok ke barat-baratan. ya apalagi yang K-pop, yang Wifu atau apalah itu semuanya. Jadi budayanya kita agak tertinggal. Ya mungkin anggapannya mereka kan pernah, aduh kalau ikut budaya Indonesia sendiri kelihatan jadul atau gimana gitu. Padahal kalau jadul itu estetik. Ya menurut orang lain biasanya gitu kan, tapi kita yang memiliki itu semua kadang kan udah jadul, padahal kan kalau masalah kayak mungkin orang bule atau orang gimana kan kayak yang diikuti, yang diminati kayak batik atau gimana kan mungkin ada keunikan tersendiri kan, tapi kita yang merasa yang itu milik kita sendiri merasa gimana gitu ya udah mudah diklaim jadi gitu. Nah, menurut kakak nih bagaimana cara mengembangkan budaya lokal, budaya daerah kita, cara mengembangkan? Kita sih sama kayak semuanya, kayak mulai dari kita sendiri kan, apalagi kalau kita kan sebagai kaum milenial, apalagi yang akan meneruskan tentang budaya daerah tersebut, bagaimana apa kita juga yang dari kita sendiri, gimana nantinya budaya ini tetap ada di daerah kita, dari kita sendiri gimana cara kita ingin terus belajar tentang budaya dari daerah kita. Berarti peran dari masyarakat, terutama dari kita sebagai pelajar itu sangat berpengaruh berarti ya, Pak? Harusnya kayak sama-sama imbang gitu loh. Antara masyarakat sama. Nah, ini bagaimana cara menghimbau agar masyarakat tertarik melestarikan budaya Indonesia? Jadi ini dari orang tuanya sendiri, bagaimana caranya? Kita kalau dari aku ya, kalau di Sidoarjo itu ada batik, kamu batik. Nah, itu kamu batik itu kan isinya ya desa-desa yang membuat semua batik. Jadi mereka itu setiap rumah punya batik. Nah, supaya bikin berkembang atau daya tariknya lebih itu mereka membuat batik, kain batik itu ya, tapi nanti bakalan dijadikan kayak baju. Nah, model bajunya itu loh yang biasanya kalau misalkan kita pakai baju batik cuma pakai kemeja aja kan udah kayak mainstream gitu ya, biasa. Kalau kita bikin model baju yang kayak baju luar kayak misalkan miring gini lah atau apa, tapi pakai kain batik itu kan menarik gitu loh. Oh ya ini fashionnya bagus gitu. Jadi ya bisa dipakai buat orang lain juga. Terus oh ya berarti ini mereka udah pakai batik loh, ini batiknya Indonesia loh, kayak gitu gitu. Jadi di model seperti orang top model gitu ya, kayak pakai batik, cuma nggak seperti yang aslinya kan. Biasanya kalau di Jawa pakai batik itu kan ya maaf seperti kayak orang nikah pakai jalannya anggur. Berarti ini harus di model yang mungkin miring-miring gitu ya. Jadi kita kalau mau mengembangkan itu berarti kita harus tetap mengikuti tren kekini itu kayak gimana, tapi masih kita dikaitkan dengan budaya. Jadi kita nggak boleh meninggalkan ini, tapi kita harus mengikuti apa yang sekarang terjadi gitu, biar nggak tertinggal. Salah satu cara melestarikan. Nah, jadi bagaimana melestarikan budaya tradisional namun masih diterima oleh generasi masa kini Kak, seperti gimana mereka ini cara agar mau menerima budayanya yang sekarang, budayanya yang kita dulu gitu loh. Apalagi yang sekarang kan udah mereka nih anak kecil pastinya udah lebih suka ke barat-barat gitu nah kan. Nah, bagaimana cara menuntun mereka ini agar kembali ke budaya asli, budaya Indonesia itu sendiri? Mungkin dengan kegiatan apa di sekolah? Itu lebih kayak misalkan kita bikin sebuah perkumpulan di desa nih, misalnya kita paling contohnya di desa dulu aja. Kita di desa kita buat kayak sanggar tari, terus kita ngajak anak-anak kecil, ayo kita nari kayak gini, terus nanti kita ayo lomba loh, nanti hadiahnya kayak gini loh, nanti kita belajar tarian tradisionalnya itu gini. Jadi kan mereka kayak oh iya enak tarinya kayak gitu loh. Jadi mereka kan langsung tertarik, terus lama kelamaan juga bakalan nari terus kan. Itu salah satu cara supaya menarik anak-anak sekarang biar tetap mengembangkan budayanya itu sih.
untuk kakak ini pernah nggak ikut pelestarian kesenian budaya lokal kegiatan kakak mungkin yang kakak rasa oh saya ini dengan mengikuti kegiatan ini saya ikut melestarikan budaya saya sendiri gitu pernah nggak? Kalau aku dulu pas SMA itu sebenarnya aku nggak pernah ikut lomba sih, tapi aku pernah buat belajar memainkan alat musik angklung. Jadi aku dulu satu kelas itu belajar angklung, habis itu kita pakai lagu-lagu daerah, pakai angklung itu menurutku udah oh aku udah bisa pegang angklung Ya kayak bangga gitu iya, ya kan? kan angklung kan alat musik yang lumayan ya, jadi harus banyak orang juga. Kalau misalkan aku sendiri kan nggak bisa, jadi udah banyak orang itu kayak oh ternyata teman-temanku udah melestarikan budaya gitu pakai lagu-lagu daerah, apalagi kita harus menghafalkan ini itu memang susah sebenarnya, tapi kalau kita bisa Belajar ya kita kayak belajar bakalan ada kepuasan tersendiri gitu sih. Kalau dari aku sih, aku dulu waktu SMA itu sering ikut ini sih sanggar tari. Terus belajar tari labako, tari suar-suwir kayak gitu. Itu juga salah satu cara untuk melestarikan budaya kayak gitu. nah yang terakhir ini kak destinasi wisata budaya apa yang anda ketahui di Indonesia? Itu ada di Bali Ya ada Bali sih ya, bisa apa namanya tari labago apa Tari tari kecak. kecak Terus ada satu tempat wisata namanya itu Nusa Dua atau apa itu. Nah itu tuh satu tempat di Bali yang semua budaya semua provinsi di Indonesia itu ada di situ. Jadi kita mau ke daerah provinsi Papua misalnya, di situ ada tenunnya itu kayak gimana, di situ rumah adatnya itu gimana, orangnya gimana, bahasanya gimana, seninya gimana. Itu menurutku benar-benar kayak apa ya, menarik banget gitu. Semua budaya di Indonesia itu ada di situ. Dalam satu Iya, tempat. ada dalam satu tempat. Itu di Bali dia? Iya, ada di Di Bali. Bali. Apa gitu ya namanya lupa. Terus kadang juga tuh datang apa orang-orang yang dari tempat itu juga asli, misalnya kita di budaya Papua juga orang Papua yang nanti yang menjelaskan budayanya. Jadi benar-benar unik banget sih wisata itu. Iya. membuktikan kekayaan bangsa Iya. sendiri. Ya berarti udah pernah ke Bali nih Bayu. Ya, kemarin Baru sempat kemarin PKL PKL ke Bali. Iya. Oh. Kita lihat tari kecak kebudayaan di nggak tari kecak aja sih, kita tarian di Bali semuanya itu kita lihat, terus pada di budaya Bali, terus kita kan pernah lihat nih ya, terus kayak oh ternyata Bali lumayan banyak sekali ya budayanya ketimbang sama daerah Sidoarjo misalkan jauh. Nah kalau Bali ini benar-benar mereka Budayanya itu masih tetap- banget. iya, Masih kental, masih masih banget, iya. Mereka meskipun banyak bule masuk, banyak orang lain semuanya segala macam masuk ke sana, tapi mereka tetap berpendirian teguh gitu. Gak apa-apa kamu masuk ke aku, tapi aku tetap gini gitu. Jadi itu kira sih warga Bali sendiri itu kayak punya prinsip yang benar-benar oke banget sih. Asli mempertahankan Iya. kebudayaan dulu gitu. Padahal banyak banget orang bule masuk di situ, tapi mereka sama sekali nggak terombang-ambing niatnya buat Uniknya tetap Bali melestarikan. mungkin kekayaannya di situ juga ya Iya. dari SDM-nya juga. Iya. Ya karena emang kalau kita mau mengembangkan wisata budaya, kita harus imbang dengan SDM-nya itu tadi. Ada niat, ada kemauan. Kalau misalkan salah satunya nggak ada ya nggak bakal jalan gitu. Kalau nggak ada bantuan dari antusias dari masyarakat sendiri juga nggak bakalan jalan, nggak bakal berkembang ya wisata budaya. Nah, itu tadi merupakan jawaban dari kakak tingkat saya yaitu angkatan 20 ya. Semoga cepat lulus ya kak ya. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.